Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas lagi tentang koin Shiba Inu. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas juga ya tentang Shiba Inu dan kebetulan newsnya yang di 24 November itu ada Shiba yang sudah bisa digunakan untuk melakukan pembelian tiket untuk aplikasi Travala.com. Ini adalah aplikasi booking online gitu ya. Kita mau jalan-jalan kemana, pesan tiket, pesan hotel itu bisa pakai Shiba Inu, which is ini sebenarnya sebuah adopsi yang cukup baik untuk fundamental daripada Shiba. Terus juga belakangan yang paling dekat sih itu ada berita lagi tentang kelanjutan dari ekosistem Shiba. Ini ada yang bahas ya, apakah Shiba ini adalah masa depan gaming industry. Nanti kita akan ulas sedikit. Terus juga Shiba masih tetap aktif kalau kita lihat daripada komunitas mereka, banyak event, banyak airdrop juga ya dari Shiba. Jadi teman-teman yang suka cari airdrop bisa ikutin tuh untuk Twitter daripada Shiba Inu. Ini sih kayaknya dia udah mulai masuk long holiday ya. Ini tweet terakhir itu di 26 Desember. Terus sih nggak ada berita yang lebih rinci lagi. Kita akan bahas ini tentang apakah Shiba merupakan masa depan untuk game yang berbasis blockchain tentunya. Ini kalau kita lihat Shiba Inu dan juga game dia itu mengusung konsep metaverse. Setelah Facebook berubah menjadi Meta itu kan banyak tuh koin-koin gaming yang akhirnya merubah diri mereka menjadi Meta berbasis ke masa depan. Wah, ini metaverse, ini apa? Jadi seperti koin Sandbox, kemudian Gala, terus juga ya Shiba salah satunya yang melirik industri ini. Jadi kedepannya Shiba itu akan meluncurkan game-game yang berbasis dengan metaverse, teman-teman. Tapi yang sekarang yang sudah ada itu adalah NFT ya, yang namanya Shibosis NFT. Ini NFT milik Shiba. Bagaimana bentuknya wajah anjing dengan berbagai macam variasi. Jadi ini mungkin mirip-mirip kayak bot app ya. Terus juga mereka punya Shiba Eternity. Ini adalah gamenya dari Shiba yang baru mereka luncurkan ya, game berbasis NFT tentunya, yang mana ya cukup cukup banyak lah yang minat. Teman-teman mungkin kayaknya bisa cek di Play Store deh, kayaknya udah ada Shiba Eternity. Terus gambling, gambling atau berjudi ya. Jadi sebenarnya kalau dari pembahasan website ini itu menjelaskan kenapa sih Shiba ini bisa membantu teman-teman dalam project game teman-teman. Jadi yang pertama, Shiba ini punya custodial payment. Jadi paymentnya itu sudah ada yang cukup otoritas ya, yang melihat ini sebagai sebuah sesuatu yang harus diamankan. Jadi custodial sudah terbilang bagus untuk Shiba sendiri. Jadi kenapa demikian? Karena dia punya easy setup, jadi mudah untuk dipakai, mudah digunakan untuk transaksi. Kemudian fee-nya itu cenderung murah. Terus juga ada convention, bisa di convention untuk fiat money. Jadi bisa ditukar ke fiat money sehingga mudah untuk di withdraw kalau kita dapat profit dan lain sebagainya. Jadi ini cukup bagus ya untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh Shiba. Jadi kalau kita lihat dari secara umum memang Shiba ini cukup mendukung untuk komunitasnya, ini bisa dikembangkan lagi ke depannya. Terus aku juga baru habis baca sedikit sekilas tentang white paper daripada Shiba. Ini sih mereka sharing soal ekosistem yang mereka punya. Jadi Shiba ini kan bergerak di blockchain Ethereum. Jadi kenapa mereka pilih Ethereum? Karena memang Ethereum itu salah satu yang terbaik ya, blockchain yang salah satu terbaik lah. Bisa dibilang dari banyak sekali blockchain di seluruh dunia. Jadi meskipun demikian, meskipun pakai Ethereum, ternyata Shiba ini punya fee transaksi yang juga lumayan murah, sehingga mungkin akan meningkatkan yang namanya transaksi bisa dilakukan dengan Shiba Inu. Kemudian juga mereka bekerja sama sama Vitalik Buterin yang merupakan founder daripada Ethereum, which is ini merupakan salah satu faktor yang juga sangat bagus untuk Shiba ya, untuk ekosistem Shiba ke depannya. Dan sekarang Shiba punya beberapa token yang yang kalau kita lihat sih dia punya Shiba. Kemudian juga ada List, ada Bone.
Jadi 3 token ini yang akan terintegrasi satu sama lain. Biasanya akan ada satu koin yang ditumbalkan, satu atau dua. Kemungkinan yang jadi koin utama adalah SHIBA tentunya, dan 2 token ini akan ditumbalkan untuk reward dan lain sebagainya. Jadi diharapkan ketika teman-teman main game itu teman-teman nggak akan menggunakan SHIBA, tapi teman-teman gunakan 2 token yang ini. Nah, kalau teman-teman sudah bertransaksi, teman-teman dapat reward dari gamenya, itu akan dibayarkan dalam bentuk 2 token ini. Tujuannya apa? Supaya SHIBA nggak rug pull. Jadi ini mirip konsepnya seperti XC, Infinity, dan juga SLP. SLP dijadikan koin tumbal. Jadi teman-teman yang main gamenya itu dapat reward, itu dapat berupa SLP. SLP-nya fungsinya untuk dijual, untuk di withdraw sebagai token tumbal supaya si XC-nya nggak drop banget. Dan itu juga terjadi sama SHIBA. SHIBA juga ada koin tumbalnya. Jadi list dan juga bone untuk mengamankan si token SHIBA ini. Jangan sampai SHIBA-nya harganya anjlok parah. Jadi itu adalah ekosistem daripada SHIBA. So hati-hati kalau teman-teman yang melakukan transaksi. Pastikan teman-teman koin yang kalian beli adalah koin yang teman-teman pahami fundamentalnya supaya teman-teman tidak terjebak, karena di dunia kripto ini banyak sekali sisi gelapnya. Jadi kita butuh yang namanya melakukan analisa, mengulik-ulik ini koin pakai apa sih fungsinya, kenapa sih koin ini turun terus dan lain sebagainya. Kita bahas untuk technical. Bitcoin so far di perdagangan hari ini terpressing turun. Lalu SHIBA aku cek juga dia terpressing turun. Saat ini posisi SHIBA teman-teman by the way dia ada di level support. Support yang cukup kuat. Nah, ini kita bahas ya. SHIBA udah pernah drop ke level saat ini di kisaran, ini nolnya banyak banget, 0,000748. Jadi SHIBA drop ke level sana dan saat ini posisinya dia bertahan di level support. By the way, SHIBA juga bergerak di dalam sebuah channel penurunan yang mana selling pressure masih sangat kuat. Kita mungkin butuh lihat dulu untuk kondisi SHIBA. Biasanya aku lihat di CMC ya, Coin Market Cap, karena datanya cukup lengkap lah. SHIBA ini kan token atau koin, dia termasuk token ya. Token yang punya supply tidak punya supply maksimum. Artinya jumlah SHIBA bisa sangat banyak di pasaran. Apa sih artinya supply yang banyak itu? Supply yang banyak itu artinya tidak terbatas, teman-teman. Tapi kabar baiknya SHIBA udah melakukan burn sebesar 41% koin yang ada di supply. Which is ini sebenarnya sebuah usaha yang baik untuk harga SHIBA supaya nggak terlalu anjlok turunnya. Meskipun ya dalam bear market ya dia turun juga harganya. Jadi secara keseluruhan pergerakan dari SHIBA itu berada di level support. Level support artinya level yang mana banyak ada yang antri beli di level sana. Di sini ada antri beli cukup banyak, kemudian harganya bounce back, dan saat ini posisi SHIBA lagi berada di level tersebut juga. Artinya ada possibility SHIBA ini dibeli lagi atau diakumulasi lagi, kemudian harganya akan terpantul naik. Tapi meskipun begitu itu nggak harus SHIBA ini naik tinggi, nggak, bisa aja SHIBA cuma naiknya dikit, kemudian dia turun lagi untuk membuat tren penurunan lanjutan. Jadi di sini akan banyak supply yang akan melakukan transaksi ya. Jadi akan ada banyak permintaan dan penawaran di sini, demand and supply. Tapi kalau ternyata demandnya cukup tinggi, permintaannya cukup tinggi, harga SHIBA bisa aja dibawa naik dulu. Dibawa naik sampai ke level-level di mana ada transaksi yang lebih besar untuk supply-nya. Nah, setelah itu barulah SHIBA mungkin akan dibanting lanjut turun lagi. Kalau aku melihat posisi SHIBA saat ini belum aman, teman-teman. SHIBA aku lihat masih bisa berpotensi buat turun lagi balik ke level sini. Di 0,05 kali 529. Ini adalah level akumulasi yang terjadi waktu di 2021. Nah, kalau hal tersebut terjadi, maka bisa aja kita akan testing ke level-level tersebut lagi ya, level-level yang sangat sangat dalam nih buat SHIBA. Kalau kita lihat sih penurunan yang bisa terjadi bisa sebesar 28% lagi, which is itu cukup ekstrim lah, teman-teman. Anyway, market lagi
drop, Bitcoin pun drop cukup signifikan, sempat turun tadi, sekarang udah mulai kembali ada rejection. Sepertinya penurunan yang terjadi ini mengincar yang namanya level bottom. Kita masih belum lihat Bitcoin cukup kuat ya, tidak terpressure turun lagi. Sepertinya memang dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan kita masih akan menghadapi yang namanya bear market. Jadi kalau dari Shiba turun ya wajar, dia lagi berada di level support. Saat ini kita hanya perlu melihat apakah Shiba bakalan kuat untuk ditahan di level ini. Bisa jadi dia di kerek naik dulu, terus dia kembali dalam tren penurunan. By the way, kalau dilihat dari 4 jam, Shiba ini bergerak di dalam sebuah triangle, which is dia sudah berhasil breakdown, dan saat ini kita tinggal menunggu aja di mana kira-kira terjadi penghentian, atau tren penghentian, atau trennya berhenti turun. Karena kalau kita lihat dari tren ini, sebenarnya target price-nya kita bisa tarik dari sini ke sini, turun sini. Maka kita akan dapat target di sini, which is sebenarnya Shiba udah testing ke level itu ya. Jadi untuk support yang berpotensi buat Shiba sih di sini aja. Nah, setelah di level ini kita akan lihat seperti apa respon dari market. Apakah udah cukup turunnya? Kalau ternyata belum cukup turunnya, dia bisa turun lebih dalam. Tapi kalau udah cukup, biasanya akan ada tanda mantul sideways. Sideways mungkin akan sedikit naik ya. Dan dia turun lagi. Atau dia justru naik lebih tinggi, bounce back. Nah, itu yang kita harus lihat dulu. Sementara sih memang posisinya masih dalam tekanan jual. Kita harus melihat di mana kira-kira terjadi pantulan, ada level-level yang menahan pergerakan dari Shiba supaya nggak drop lagi. Dari MACD, dari indikator MACD kelihatan sekarang kita ada di level ekstrim jual ya. Ekstrim jual dengan histogram yang cukup merah, artinya memang banyak selling pressure yang terjadi. Jadi gitu, buat Shiba nggak gimana-gimana, nggak ada tanda, belum ada tanda pembalikan buat naik ya. Sementara kalau menurut saya trennya masih bearish. Jadi untuk jangka menengah, beberapa bulan ke depan saya kira Shiba masih bisa turun. Cuma kita harus pastikan juga update berkala karena sesuatu bisa saja berubah, sesuatu bisa aja terjadi di pertengahan jalan. Mungkin kita nggak melihat Shiba turun sampai 0,00005, mungkin dia sampai di 006 udah bounce back. Nah, itu adalah sebuah harapan tentunya. Jadi kita nggak berharap koin ini bisa drop sangat signifikan atau sangat dalam, tapi kalau harga-harga pembalikan arah sudah muncul, ya itu adalah sesuatu yang kita tunggu. Oke, mungkin pembahasan Shiba gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana dari news, dari segi fundamental, oke, cukup oke. Mungkin hanya marketnya aja yang kurang positif saat ini. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Kalau kalian punya koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Dan akhir kata saya Andre, makasih.